Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulum ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Al-mau'izatu tsalitsatu. Al-mau'izatu utawi iki iku nasihat ats-tsalitsatu kang nomor 3 apa mau'izah. Yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala ya bani Adam, hei anak Adam, iqna nrimo sira, tastaghni moko semuge sapa sira, watruk lan ninggalo sira, al hasada ing dengki, tastarih moko ngasuh sapa sira, wajtanib lan ngedono sira, al harama ing barang haram, tukhlis maka murnekaken sira dinaka ing agama sira. Wa man tisapane wong iku tarokan ninggal sapa man al ghibata ing rasan-rasan, dhuharat maka katon lahu apa mahabbati demen ingsun. Wa man tisapane wong iku i'tazala misah sapa man annasa ing manungsa, salima maka slamet sapa man minhum saking annas. Wa man tisapane wong iku qalla titik apa kalamuhu omongane man, kamula maka sempurna apa akluhu akale man. Wa man nanti sapane wong iku radhiya ridha sapa man bil qali diklan barang kedik, faqad wathiqa maka teman-teman kumandel percaya sapa man billahi ta'ala kelawan Allah Ta'ala. Ya bani Adam, hei anak Adam, anta utai sira, bima kelawan barang tak lamu kang ngerti sapa sira ing ma, iku la tak malu orang ngamalno sapa sira. Fa kaifa tatlubu maka kaya apa golek sapa sira ilmama ing ilmune barang la ta'lamu kang ora ngerti sapa sira. Ya bani Adam, he anak Adam, ta'malu ngamal sapa sira fid dunya ing dalam donya, ka'annaka kaya sak tenane sira iku la tamutu ora mati sapa sira godan ing dalam sesuk. Wa tajma'u lan ngumpulna sapa sira almala ing bondo, ka'annaka kaya sak tenan sira iku mukhalladan dilanggengno sapa sira abadan ing dalem selawase. Ya dunya, he dunya, ihrimi ngali-ngalingono sira al harisa ing wong kang loba alaiki ing atase sira, wabtaghi lan golek sapa sira. Ibtigha itu mencari dengan syiddatut thalab, mencari dengan golek temenan sapa sira az-zahida ing wong kang zuhud, wong kang sengit fiki ing dalem sira. Wakuni harakat Yaman fathah ya, sebentar ku doma itu. Wakuni lan ono sira iku halwatan manis fi ainin nadhirina ing dalam pandangane wong kang padha ningali. Di nasihat yang ketiga Allah dawuh, wahai anak Adam, iqna
nrimo, maka kamu akan berkecukupan. Lek wong kurang ae, dikai pira kurang, enggak pernah cukup. Sugih kaya apa enggak cukup. Tapi kalau kita menerima dengan yang dipastikan oleh Allah, maka kita akan menjadi kaya. Sebagaimana yang dalam hadis Abu Hurairah, jadi Nabi dawuh, man ya'khudhu anni tilkal kalimat liya'lama aw liyu'alliman nas biha, faqala Abu Hurairah ana ya Rasulullah, faqala fa akhadha bi yadi wa'adda khamsan faqala ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ila akhirih. Sekali waktu Nabi dawuh, siapa yang siap mengambil kalimat-kalimat dari saya untuk diketahui atau untuk diajar pada manusia, maka beliau mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Nabi pegang tanya Abu Hurairah dan beliau menghitung 5 hal. Beliau mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, maka kamu akan menjadi paling ahli ibadahnya manusia. Jadi apa? Kepin paling ahli ibadah, banyak sholatnya banyak ini. Ini haram saya tinggalkan, itu paling ahli ibadah. Baik haram perbuatan maupun haram makanan. Dan warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridholah kamu dengan apa yang dibagikan Allah pada kamu, maka kamu akan menjadi paling kayanya manusia. Orang yang paling kaya itu orang yang ridho dengan apa yang ini. Sama doanya Allah, iqna tastaghni. Jadi maka kamu akan menjadi berkecukupan, gak butuh dengan apapun. Kita butuh minta-minta, butuh merendahkan diri, kenapa? Kita enggak nerima, sik kurang. Kalau diteruskan hadis itu, wa ahsin li jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah pada tetangga kamu, maka kamu menjadi orang yang beriman. Nabi kan dawuh bahwa mangkan bil khair fal yukrim jar. Siapa beriman pada hari Allah dan akhir, maka memuliakan tetangganya, berbuat baik. Yang keempat, hadisnya itu wa ahibba lin nasi ma tuhibbu. Jadi ya, ahsin li jarika takun musliman. Berbuat baik pada saudara kamu, tetangga kamu menjadi orang muslim. Kemudian wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Dan cintalah kamu dengan apa yang kamu cinta. Kalau itu mengenai cintalah kamu untuk saudara kamu apa yang kamu cinta untuk diri kamu sendiri. Ketika dapat kenikmatan kita senang, maka kita senang kalau kenikmatan menimpa pada saudara kita. Ono koncone oleh rezeki, alhamdulillah gitu. Maka takun mukminan. Kamu menjadi orang yang beriman. Maka Nabi dawuh kan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma tuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di antara kamu sampai tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai untuk apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Semangat dikai duit seneng enggak? Kita seneng ngasih orang. Semangat dipukul sakit enggak? Ya jangan pukul orang lain. Ya itu namanya. Yang terakhir, wala tuktsirid dhahka fa inna kathratad dhahki tumitul qalb. Kamu jangan banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Sing pengajian yang paling laris bilang siapa? Sing lucu. Jadi ngaji mulai assalamualaikum sampai guyu terus wong ini. Iya tambah mati kabeh hatine itu. Tapi gak lucu gak payu. Iya enggak? Ya kan senane delok-delok sing lucu-lucu, banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahki tumitul qalb. Banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati. Ini yang berkenaan dengan
hadis qudsi ini adalah iqna tastaghni. Nerimo, maka kamu akan merasa berkecukupan. Watrukil hasad tastarih. Tinggalkan dengki, maka kamu akan nikmat, kamu akan bisa istirahat. Wong sing dengki itu gak iso turu. Seiring dengan kenikmatan yang menimpa orang lain, dia sakit hatinya. No tonggone tuku sepeda motor, loro atine. Tonggone tuku TV, loro atine. Kapan senenge? Ya biasanya orang hasud, ini orang yang seprofesi. Ya. Santri podo santri nih. Gak mungkin santri hasud nang kiai, gak mungkin. Santri hasud nang podo santri nih. Kiai nang podo kiai nih. Ya. Ono duwe pondok sijine terus santrine akeh, kene gak ono santrine, hasud. Biasanya yang seprofesi. Padha mubaleke, sijine undangan lari, sijine gak ada undangan, kan hasud itu. Jadi potensi hasud itu dengan orang yang satu profesi. Tapi kalau kita kembalikan, masa kamu akan mengatur Gusti Allah? Gusti Allah lebih tahu siapa yang memberikan siapa. Itu Allah sudah ngatur. Cuman protes hasud, kamu enggak sekedar hasud pada orang itu, tidak. Ini berarti kamu telah mempermasalahkan Allah. Ya Allah, kok niku tok dikai kula mboten dikai lho. Karena kan protes nang Gusti Allah. Gusti Allah diprotes, apa meneh awake dhewe. Ngerti? Nah, orang hasud itu iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Jauhi sifat hasud, karena hasud akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, itu kalau kita hasud, gak iso disiksa nih, dunia iso terus artinya loro terus, gak iso turu aena. Sudah, kita serahkan nikmat Allah berikan pada siapa, sudah itu sudah haknya Allah. Kita nggak usah ngatur Gusti Allah. Kalau kita hasud, kita protes dan kita ngatur Gusti Allah. Sapiro adabnya itu. Sudah tarkul adab itu. Gusti Allah diatur, kan kurang ajar. Paham? Tinggalkan hasud, maka kamu akan beristirahat. Wajtani bil haram tukhlis dinak. Tadi saya katakan, tinggalkan barang haram, maka kamu akan bisa memurnikan agama kamu. Sudah disebutkan kemarin apa? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula biha. Semua daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih patut bagi daging itu. Tadi katakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram, kamu akan menjadi paling ahli ibadahnya para manusia. Ini apa? Kita berarti telah memurnikan agama kita dengan meninggalkan barang yang haram. Wa man tarakal ghibah dhaharat lahu mahabbati. Barang siapa meninggalkan ghibah, ngerasani wong itu nikmat aja nih. Ngojeng-ngojeng kumpul, ngerasani wah iku nyeling ngono medit dikirim bapaknya sudah didekat di rul mari. Kocori gak dikai. Ono gak sing ngomong ngene iku? Lho, sampeyan ditegur kok aja ngrasani. Anjane bener tuh ngrasani. Kalau enggak bener namanya buhtan, lebih kejam lagi. Nah, ya, ngrasani itu memang kita menyebutkan yang apa adanya. Itu bukan kejelekan dari orang lain. Orang sudah sembunyikan. Tapi kita membahas kejelekan orang lain meskipun kenyataan, itu namanya ghibah. Mana tuturi? Kok ngomong wong iku ngono. Anjene ngono wonge lho. Anjene ngono itu namanya ghibah. Paham ya? Sekarang sudah majlisul ghibah. Nah, majelis ghibah menarik sekali udah. Menarik, gak bergabung rasanya kayak weman ngono. Nah, kalau kita mau meninggalkan ghibah itu, sekarang kemarin disampaikan ditanyakan itu tuba liman syaghalahu uyubu nafsi an uyubi ghairi. Beruntung sekali orang yang tersibuk cacat dirinya tidak sempat membacakan cara-caranya orang lain. Kok ngerasani wong liya, aku dhewe itu durung apik ngerasani bahas wong liya. Saya sendiri masih banyak dosanya, saya masih banyak kekurangannya, saya masih banyak kok sempat-sempatnya saya membicarakan orang lain itu saya seperti apa? Apa saya sudah sempurna? Ketinggalkan ghibah. Orang yang meninggalkan ghibah seperti ini, maka Allah dawuh dhaharat lahu mahabbati, akan tampak cintaku pada hamba itu. Dan waman i'tazaran nas salima minhum. Orang yang memisah dirinya dari manusia maka dia akan selamat dari manusia itu. Jadi kemarin sudah diterangkan, gak berarti kita itu
uzlah, nyepi. Nyepi itu bukan berarti topo di jero gua seperti itu. Itu uzlahnya orang gak pati pinter. Uzlah jero kamar gak pinter. Nabi itu uzlah, kumpul dengan umat, tapi beliau uzlah. Artinya apa? Semua dikembalikan pada Allah. Gak tahu bahasa apa? Apapun yang dilihat adalah di situ adalah dihikamnya seperti itu. Uzlai ati, tinggal menungso gak gampang bukan manusia. Semua sebaliknya Gusti Allah. Itu namanya uzlahnya hati, bukan sekedar uzlah secara fisik, tapi uzlah kita kumpul, tapi kumpul kita itu adalah untuk dakwah, untuk menyampaikan, untuk ini, bukan membahas orang dan seterusnya. Itu namanya uzlah. Wa man qalla kalamuhu kamula aqluh. Orang yang sedikit bicaranya maka akalnya jadi sempurna. Sehingga kan ngomong menarik ya Allah, lek ngomong langsung kalau dia sudah ngomong kabeh ngumpul, asik lho ngomong. Lek cerita mulai dong payung sampai Amerika diomongno kabeh. Sudah ngomong seperti ini menarik, kalau cerita itu sudah dengan ekspresinya yang wong lu gak pinter. Ya kan pinter. Tapi orang yang sedikit bicaranya, sedikit bicara, banyak bekerja. Cuman misalnya disuguhi tumpeng, ono wak putih wungkule, ono ini, ngomong wae, gak kumanan namanya. Yang itu pandai bekerja, mangan terus gak ngomong tak pangan aku, itu warak. Cuman ngomong tok, ya gak warak beras. Ya, itu seperti itu perumpamannya teman. Lek kakean ngomong, gak berbuat, gak bertindak, itu kita gak akan dapat apa-apa. Jadi orang yang sedikit bicaranya itu akan sempurna akalnya. Juga kan ngomong. Wa man radhiya bil qalil faqad wathiqa billahi ta'ala. Barang siapa yang ridho dengan yang sedikit dari Allah, maka dia berarti orang yang percaya kepada Allah. Jadi aku dikei mek titik ya Allah, kok besok hisabe enteng di akhirat. Ngono iku enak. Ya benar Adam, wahai anak Adam, kamu tidak mengamalkan apa yang kamu tahu, maka bagaimana kamu mencari apa yang kamu tidak tahu? Nah, sing wis kon ilmu ini gak kon lakoni, kok golek ilmu sing liyane meneh. Lah tambah gak nglakoni meneh. Itu maksudnya. Kamu yang sudah tahu kemarin sudah diajari seperti ini, Ramadan seperti ini, lu durung kon lakoni. Lu kate golek ilmu sing mau mencari ilmu yang kamu belum tahu, kok kon oleh ilmu meneh juga kon amal meneh tambahan. Makanya ilmu yang sudah kita dapat amalkan itu. Sudah mengamalkan tak akan mencari, itu namanya ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Wahai anak Adam, kamu tidak mengamalkan apa yang kamu tahu. Lah bagaimana kamu mencari apa yang kamu belum tahu? Engkau tahu temannya juga kon lakoni, maksudnya seperti itu. Artinya apa? Apa yang sudah kamu tahu itu amalkan. Fadilah witir seperti itu, di bulan seperti apa? Itu lakoni. Terus lakoni golek ilmu liyane. Ya benar Adam. Wahai anak Adam, kamu telah berbuat di dalam dunia seakan kamu tidak mati selamanya. Dan kamu mengumpulkan harta seakan-akan kamu akan diabadikan selamanya. Terus kadung nyambut gawe, gak kenal waktu wis. Ngoyo wis koyo kate urip di dunia terus. Nah ini ada yang mensalah artikan hadis. Salah seperti ini dengan tulis ini. Kamu beramal di dalam dunia seakan kamu tidak mati selamanya. Ngirokno wong sing do kedonyan, terus. Iki ono pengajian, waduh barengan wayahe anu iki. Lah aku teko kok kelangan peluang bisnis seperti ini. Wis pokoke golek donya koyo diabadikan di dunia terus gak mati. Nah, makanya hadis ini muradnya harus dirubah. I'mal lidunyaka ka'annaka tamutu ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Lek sing menerjemahkan hadis itu orang yang ahli dunia, beda. Berbuatlah kamu untuk dunia kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Sing ngoyo golek donya. Dan beramal untuk akhirat, sekarang kamu besok mati ngoyo, enggak iso ngoyo-ngoyo urip 100%, iki 100 gak 200 gak iso.
Itu muqabalah, macam muqabalah. Kalau kita beramal itu akhirat, peluangnya hanya sampai besok. Lek golek dunya sih panjang masanya, gak usah ngoyo-ngoyo, mesti seperti itu. Ngoyo kanggo akhirat. Kalau kamu beramal untuk dunia, santai aja, sik duwowo waktune, masih panjang itu, gak usah ngoyo-ngoyo. Untuk akhirat, besok sudah habis, ngoyo, ngerti ya? Nanti minimal kalau akhirat 100%, minimal 60 akhirat, 40 dunia, itu minimal. Dengan hadis itu. Ojo 50-50 nggak boleh. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Lebih baik boleh masuk podo. Itu 100%, maka minimal 60 akhirat, 40 dunia. Ya diwalik, ya sudah, berarti nggak yakin kalau walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa, seperti itu. Nah, wong nek nerjemahno hadis keliru. Dunya sing ngoyo, akhirat sing ngoyo, gak iso ngoyo kabeh. Itu muqabalah. Kalau untuk mencari dunia, masa waktunya masih panjang. Nek masih akhirat meneh wis entek. Endi sing didhisikno? Yang besok sudah habis itu kita dulukan. Sampeyan dituki wong wedok wayu ambek ayu. Ngoyo-ngoyo sing ndi? Nguber sing ndi? Ya cuma itu contohnya. Dua akhirat itu yang lebih cantik, harus lebih tertuju pada akhirat. Ya dunia, wahai dunia, Allah ndawi dunya. Halangi orang yang semangat untuk mengejar kamu. Wong ngejar dunia, maka dunia halangi dia dari diri kamu. Tapi cari orang yang zuhud. Wong sing zuhud karep dunya, uberen niku. Nih, wong sing golek dunya halang ono, aja dikei. Tapi wong sing zuhud itu uberen niku. Itu seperti itu. Dan ini yang susah ini dawuh terakhir Allah pada dunia. Wahai dunia, jadilah kamu itu manis di pandangnya orang yang melihat. Sama delok mobil api kan, waduh mana. Delok omah api, udah itu udah dawuhnya Allah pada dunia. Wahai dunia, jadilah kamu itu manis di pandangnya orang-orang yang melihat. Tapi delok dunia kan, ketok wong golek duit akeh, waduh langsung motone ijo. Saiki motone abang 200.000. Ketok omah api, ketok umroh itu sudah dawuhnya Allah pada dunia. Jadi kamu itu manis di pandangnya orang-orang yang melihat itu. Tapi itu bagus tipuan saja. Dunia itu adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah.